Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu dan teman-teman lain-lain yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini. Adapun salat dan salawat kita kirim kepada baginda Rasul Muhammad SAW, di mana beliau yang terbaik umat manusia dari alam berita menuju alam dan tidak seperti yang terasa saat ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah ragam bahasa tulis dan lisan. Perkenalkan, nama saya Reki yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Jerry Ramadhani, Firman Ardiansyah, Fitra Ramadhani, Wawang Wijaya, dan saya Reki. Ya, untuk selanjutnya untuk pemaparan materi kami, saya persilakan kepada saudara saya Firman Ardiansyah yang ini dan selanjutnya yang berurut. Yang ini saya persilakan. Terima kasih atas moderator. Saya akan membacakan materi ragam dan laras bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Batchman 1990. Ragam bahasa oleh itu penutupnya dianggap sebagai ragam yang baik, mempunyai prestisi tinggi, yang bisa digunakan di kalangan terdidik. Laras bahasa. Laras bahasa adalah ragam bahasa yang digunakan untuk satu tujuan atau pada konteks sosial tertentu. Salah satu model pembagian laras bahasa yang paling terkemuka diajukan oleh Jones 1961 yang membagi 5 laras bahasa menurut derajat keformalannya, yaitu beku, frozen, resmi, konsultatif, santai, dan akrab. Ragam bahasa. Suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi anutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Oke, terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Ardiansyah, saya dari kelompok 2. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang baru saja dipaparkan oleh saudari Fitra Ramadhani. Jenis-jenis ragam bahasa. 1. Ragam lisan. Ragam lisan adalah bahasa yang diujarkan oleh pemakai bahasa. Kita dapat menemukan ragam lisan yang standar, misalnya pada saat orang berpidato atau memberi sambutan dalam situasi perkuliahan, ceramah, dan ragam lisan yang non-standar, misalnya dalam percakapan apartemen, di pasar, atau dalam kesempatan non-formal lainnya. 2. Ragam tulis. Ragam tulis adalah bahasa yang ditulis atau yang tercetak. Ragam tulis pun dapat berupa ragam tulis yang standar maupun non-standar. Ragam tulis yang standar kita temukan dalam buku-buku pelajaran, teks, majalah, surat kabar, poster, dan iklan. Kita juga dapat menemukan ragam tulis non-standar dalam majalah remaja, iklan, atau poster. B. Ragam bahasa berdasarkan situasi dan pemakaian. Ragam bahasa baku adalah berupa 1. Ragam bahasa baku tulis, dan 2. Ragam bahasa baku lisan. Dalam penggunaan ragam bahasa baku tulis, makna kalimat yang diungkapkannya tidak ditunjang oleh situasi pemakaian. Sedangkan ragam bahasa baku lisan, makna kalimat yang diungkapkannya ditunjang oleh situasi pemakaian, sehingga kemungkinan besar terjadi pelesapan unsur kalimat.
Oleh karena itu, dalam penggunaan ragam bahasa baku tulis diperlukan kecermatan dan ketepatan di dalam pemilihan kata, penerapan kaidah ejaan, struktur bentuk kata, dan struktur kalimat, serta kelengkapan unsur-unsur bahasa di dalam struktur kalimat. Ragam bahasa baku lisan didukung oleh situasi pemakaian, sehingga kemungkinan besar terjadi pelesapan kalimat. Namun, hal itu tidak mengurangi ciri kebakuannya. Walaupun demikian, ketepatan dalam pemilihan kata dan bentuk kata serta kelengkapan unsur-unsur di dalam struktur kalimat tidak menjadi ciri kebakuan dalam ragam baku lisan, karena situasi dan kondisi pembicaraan menjadi pendukung di dalam memahami makna gagasan yang disampaikan secara lisan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Wawan Wijaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan pemaparan dari Saudara Firman. Langsung saja bagian C, ragam bahasa keilmuan. Menurut Sunario tahun 1994 bahwa dalam berkomunikasi perlu diperhatikan ketidakkaidaan berbahasa, baik yang berkaitan kebenaran kaidah, pemakaian bahasa sesuai dengan konteks situasi, kondisi, dan sosio kebudayaannya. Pada saat kita berbahasa, baik lisan maupun tulis, kita selalu memperhatikan faktor-faktor yang menentukan bentuk-bentuk bahasa yang kita gunakan pada saat menulis. Misalnya, kita memperhatikan siapa membaca tulisan kita, apa yang kita tulis, apa tujuan tulisan itu, dan di media apa kita menulis. Hal yang perlu mendapat perhatian tersebut merupakan faktor penentu dalam berkomunikasi. Faktor-faktor penentu berkomunikasi meliputi partisipan, topik, latar, tujuan, dan saluran atau lisan dan atau tulis. Partisipan tutur ini berupa PI yaitu membaca atau penulis, dan P2 yaitu pembaca atau pendengar tutur. Agar pesan yang disampaikan dapat terkomunikasikan dengan baik, maka pembicara atau penulis perlu mengetahui latar belakang pembaca atau pendengar dan memperhatikan hubungan antara pembicara, penulis dengan pendengar atau pembaca. Hal itu perlu diketahui agar pilihan bentuk bahasa yang digunakan tepat, di samping agar pesannya dapat tersampaikan, agar tidak menyinggung perasaan, menyepelekan, dan merendahkan dan sejenisnya. Topik tutur berkenaan dengan masalah apa yang disampaikan penutur ke penanggap penutur. Penyampaian topik tutur dapat dilakukan secara naratif, peristiwa, perbuatan, cerita, deskriptif, hal-hal faktual, keadaan, tempat barang, dan sebagainya. Adapun ciri-ciri ragam bahasa keilmuan yaitu 1. Andekia. Bahasa Indonesia keilmuan itu mampu digunakan untuk mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. 2. Lugas dan jelas. Bahasa Indonesia keilmuan digunakan untuk menyampaikan gagasan ilmiah secara jelas dan tepat. 3. Gagasan sebagai pangkal tolak. Bahasa Indonesia keilmuan digunakan untuk orientasi gagasan. Hal itu berarti penonjolan diarahkan pada gagasan atau hal-hal yang diungkapkan, tidak pada penulis. Terakhir, formal dan objektif, yaitu komunikasi ilmiah melalui teks ilmiah merupakan formal. Hal ini berarti bahwa unsur-unsur bahasa Indonesia yang digunakan dalam bahasa Indonesia keilmuan adalah unsur-unsur bahasa yang berlaku dalam situasi formal atau resmi. Pada lapis kata-kata dapat ditemukan kata-kata yang berciri formal dan kata-kata yang berciri informal. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi dari Saudara Wawan Wijaya. Langsung saja, macam-macam laras. Bagian A, laras bahasa. Pada saat digunakan sebagai alat komunikasi, bahasa masuk dalam berbagai laras sesuai dengan fungsi pemakaiannya. Jadi, laras
laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakainya. Dalam hal ini, kita mengenal iklan, laras ilmiah populer, laras fitur, laras komik, laras sastra yang masih dapat dibagi atas laras cerpen, laras puisi, laras novel, dan sebagainya. Setiap laras memiliki diri tersendiri dan memiliki gaya tersendiri. Setiap laras dapat disampaikan secara lisan atau tulis dan dalam bentuk standar, semi standar, atau non standar. Laras bahasa yang akan kita bahas dalam kesempatan adalah laras ilmiah. Sebuah karya tulis ilmiah merupakan hasil rangkaian gagasan yang merupakan hasil pemikiran, fakta, peristiwa, gejala, dan pendapat. Jadi, seorang penulis karya ilmiah menyusun kembali berbagai bahan informasi menjadi sebuah karangan yang utuh. Oleh sebab itu, penulis atau pembuat karya ilmiah tidak disebut dengan pengarang, melainkan penulis. Bagian C. Laras populer. Laras ilmiah populer merupakan sebuah tulisan yang bersifat ilmiah, tetapi diungkapkan dengan cara penuturan yang mudah dimengerti. Karya ilmiah populer tidak selalu dan mengamati biasa yang diuraikan dengan metode ilmiah. Jika karya ilmiah harus selalu disajikan dalam ragam bahasa yang standar, karya ilmiah populer dapat disajikan dalam ragam standar, semi standar, dan non standar. Penyusunan karya ilmiah populer akan tetap disebut penulis dan bukan pengarang, karena proses penyusunan karya ilmiah populer sama dengan proses penyusunan karya ilmiah. Perbedaan terjadi hanya dalam cara penyajiannya, seperti diuraikan di atas. Persyaratan yang berlaku bagi sebuah karya ilmiah berlaku pula bagi karya ilmiah populer. Akan tetapi, dalam karya ilmiah populer terdapat pula persoalan lain seperti kritik terhadap pemerintah, analisis, atau suatu peristiwa yang sedang populer di tengah masyarakat. Jangan keluar bagi persoalan yang sedang dihadapi masyarakat, sekedar informasi baru yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Terima kasih. I can't do these long drives.